Pujilah namamu Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan, katakan. Sambil gerakan tubuh memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan, kan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau kehendaki. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau kehendaki. Hanya untukmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau kehendaki. Kami telah dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau kehendaki. Hanya untukmu, berikan kemuliaan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita hidup pada hari ini bukan tanpa tujuan kita datang, tapi kita mau menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kami mau berlari menuju kepada Tuhan, sumber pertolongan kami, pengharapan kami satu-satunya. Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku
harapanku, dan ku berlari padamu. Gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang kami andalkan di dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini dengan rasa kami berharap kepada-Mu. Ya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua, takkan pernah Dia kecewakan saat ku pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya, saat kami berseru, Yesus Kau lepaskan kami, lepaskanku. Tempat harapanku, dan ku berlari padamu. Gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang kami mau berlari ke arah-Mu Tuhan. Ku berlari padamu. Gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Mari kita angkat tangan sekali lagi. Ya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua, takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang
mana darah kami tertumpah di Indonesia, di mana kami dilahirkan di Indonesia dengan beragam suku bangsa. Kami hendak bersyukur buat Tuhan memberkati Indonesia, buat tangan Tuhan, hati Tuhan ada di Indonesia, buat kemerdekaan yang Tuhan curahkan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah dengan bebas, kami bersekolah dengan bebas, kami boleh berkumpul dalam keadaan bebas. Kami hendak bersyukur bahwa Tuhan menuntun perjalanan bangsa ini sampai ke 79 tahun. Kami hendak bersyukur buat darah para pahlawan yang telah dicurahkan untuk membawa kemerdekaan bagi Indonesia yang bisa kami nikmati pada saat ini. Dan itu karena kasih campur tangan Tuhan bagi negeri ini. Dan demikian juga pada pagi hari ini, biarlah kiranya kami juga dimerdekakan oleh darah Yesus. Biarlah kiranya kami dimerdekakan untuk dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan kehendak-Mu. Karena kami juga sudah dimerdekakan oleh dosa, dari dosa kepada terang yang ajaib. Kami mohon tutupan darah Yesus dan kami menikmati firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami patahkan pikiran yang melayang-layang, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, intimidasi setan. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau Tuhan menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, bersyukurlah bahwa Tuhan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan bacakan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kemerdekaan Kristen ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kup perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyenangkan dirimu Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab orang yang ada di dalam Kristus Yesus harus bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa mengacaukan kamu, ia menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Kita akan baca ayat 13 sampai 15 bersama-sama. Saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercantum dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Silakan duduk saudaraku. Saudara, saya beri tema pada pagi hari ini di dalam Dirgahayu yang ke-79 negara Indonesia, yaitu merdeka atau mati. Amin saudara. Slogan yang membuat para pejuang kita, pahlawan kita, saudara, di era tahun 45-an, saudara, itu adalah ketika mereka punya semboyan slogan, aku merdeka atau mati. Nah saudara, ini akan menjadi
pembelajaran bagi kita untuk mengingatkan kita. Yang pertama adalah pilihan kita adalah merdeka atau mati. Itu yang pertama. Engkau pilih untuk dimerdekakan dari dosa atau mati dalam dosa. Ketika engkau menolak untuk menerima kasih karunia Tuhan di dalam ketika kita masih hidup, maka saudara, selama kita masih hidup, kita akan dijajah oleh keinginan dosa, saudara. Hidup dalam dosa itu nggak enak, saudara. Hidup dalam dosa berbicara kita tidak merdeka, saudara. Iblis akan membawa engkau kepada pikiran yang kacau, memperkatakan yang nggak benar, dalam pergaulan yang nggak benar. Tapi hari ini kita memperingati 79 tahun kemerdekaan. Hendaklah kita akan berpikir, aku harus merdeka dari kuasa kedagingan yang mengikat aku ini. Aku masih suka ya minuman keras, masih suka ya hidup di dalam kenajisan, masih suka bangun terlambat, tidak disiplin. Saudara, pernahkah engkau berpikir apa yang terjadi kalau kita hidup pada zaman tahun 45, saudara? Saudara beli lipstik aja nggak bisa. Ya kan, beli lipstik aja nggak bisa. Apalagi ke salon, manicure, pedicure, gunting rambut, cat rambut. Nggak bisa. Tetapi banyak orang pada zaman kemerdekaan sekarang kembali kepada keterikatan, kembali diperhamba, saudara. Semangat untuk merdeka itu sudah habis. Sehingga angka narkoba di Indonesia itu sangat tinggi, saudara. Angka perceraian di Indonesia sangat tinggi, saudara. Kenapa? Itu berarti menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ketika merdeka tidak menyikapi kemerdekaan itu dengan benar. Masih terikat perselingkuhan, masih terikat rokok, narkoba, dan sebagainya, saudara. Tidak menyadari bahwa itu adalah yang akan membawa kepada kematian. Dia terikat, terkungkung oleh alat-alat itu, oleh obat-obatan terlarang itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, berbicara merdeka atau mati, itu berbicara perjuangan, saudara. Perjuangan. Saudara, artinya saudara, kita bisa menikmati kemerdekaan ini karena perjuangan. Karena ada darah yang tercurah, ada orang yang bayar harga untuk kita. Jadi sebab itu mari bersyukur, saudara. Dikatakan bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai para pahlawan. Demikian juga kita, saudara. Kita dimerdekakan pada saat ini oleh dosa. Saudara tahu nggak, saudara dan saya, kita ini buah dari doa daripada siapa? Orang lain, orang tua kita. Amin, saudara. Kita sekarang ini ada sampai saat ini, itu karena ada doa-doa dari orang tua kita, nenek kita. Pahlawan-pahlawan doa, saudara. Jadi jangan sampai anak-anak muda melupakan orang tuanya, bahkan membuang orang tuanya kalau sudah tua. Jangan sampai sombong, lupa kacang akan kulitnya. Gak boleh. Kan ada ayat firman Tuhan apa? Mahkota orang tua, mahkota anak, apanya? Ya, mahkota orang tua adalah anak cucu. Tapi kebanggaan orang tua adalah nenek moyang. Artinya kita juga sebagai orang tua, kebanggaan yang menjadi mahkota itu keberhasilan anak-anak. Jadi juga jangan pula kita punya musuhan dengan anak-anak. Kebanggaanmu itu dilihat dari anak itu berhasil karena kita. Halo? Betul nggak? Tapi engkau anak-anak tidak akan dipandang oleh orang lain kalau engkau tidak menghargai kebanggaanmu adalah orang tua. Gitu. Nah, demikian juga dalam hal kemerdekaan ini. Saudara, mari sikapi kemerdekaan kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dari api neraka kita dimerdekakan loh, saudara. Kalau enggak karena Kristus, saudara,
kita habis binasa di api neraka. Gak berarti hidup kita. Gak bisa kita melayani seperti ini, main musik, WL singan, pemberitaan firman. Gak bisa. Tetapi oleh darah Yesus memerdekakan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, pada saat engkau merasa masih terikat dalam apapun, punyalah tekad, aku harus merdeka dari minuman keras ini. Aku harus merdeka dari rokok ini. Aku harus merdeka dari seks bebas ini. Aku harus bebas dari pornografi ini. Harus punya tekad itu. Itu yang dikatakan pilihanmu itu merdeka atau mati. Dalam ikut Tuhan juga mempunyai roh yang menyala seperti itu. Aku mau merdeka dari malas bangun pagi. Minggu lalu kita bicara disiplin kan, saudara? Disiplin dan ketekunan membuat kita naik level. Aku mau dimerdekakan dari mulutku ini kok, aduh susah sekali nih. Kejabir ya kan. Panjang mulutnya. Aku mau merdeka dari aduh tanganku ini kok gampang kali, sedikit aja buang kan gitu ya. Saudara, itu berbicara apa saudara? Berbicara kita berjuang saudara. Yesus sudah memerdekakan kita, tetapi kita harus berjuang supaya kita tetap merdeka. Atau mati, kebinasaan. Nah, yang kedua saudara, di dalam kitab Galatia 5 itu ayat 1, dia berkata begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Maka saudara, kemerdekaan yang sejati bukan hanya kita secara fisik melihat Indonesia sudah gak ada yang menjajah lagi. Tetapi kemerdekaan yang sempurna adalah jasmani dan rohani kita benar-benar merdeka. Dan di sini dikatakan sama-sama, Kristus telah memerdekakan kita. Darah Yesus memerdekakan aku. Nah, kemerdekaan yang sempurna adalah kemerdekaan ketika seseorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, maka ayat itu berkata, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, ini berbicara jangan sampai darah Yesus yang telah tercurah 2000 tahun yang lalu menjadi sia-sia. Kalau kita, saudara, mengatakan kita sudah milik Kristus, tapi kita tidak merdeka dalam menggunakan waktu. Kita tidak menggunakan waktu melayani dengan sungguh-sungguh. Kita terikat, masih suka minum minuman keras, masih suka pergaulan yang gak benar. Saudaraku, saya pikir Kristus akan menangis dari surga melihat kita. Ingatlah ketika Yesus akan naik ke kayu salib, dia itu berjuang saudara, dia menangis, menahan penderitaan yang luar biasa sampai apa? Air matanya sampai mencucurkan darah. Lalu kita yang dimerdekakan saudara, kita kembali lagi masuk dalam perhambaan. Berarti sia-sia karya Yesus. Jadi yang kedua saudara, kalau engkau ingin merasakan berkat Tuhan tercurah, maka kemerdekaan yang sejati adalah kita harus menerima Kristus memerdekakan kita. Amin. Lalu yang ketiga saudara, adalah dalam kita menyikapi Dirgahayu yang ke-79. Kita dipanggil untuk merdeka. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan, saya dipanggil untuk merdeka. Saya dipanggil untuk merdeka. Jadi kemerdekaan yang kita terima sekarang ini mengingatkan warga negara Indonesia supaya kita itu jangan lagi menginginkan penjajahan masuk kepada kita, saudara. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus, ingatlah panggilan itu seumur hidup kita. Amin. Panggilan kita bukan engkau kembali lagi terikat dalam hidup yang lama. Untuk apa Yesus mati memerdekakan kita?
Nah, oleh sebab itu di dalam ayat 13 dikatakan begini, ya saudara. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan hidup dalam dosa. Kan merdeka. Kan gak ada dibilang minuman keras. Kan gak ada dibilang makan darah. Kan gak ada dibilang apalagi rokok, gak ada. Kalau itu mengotorkan tubuhmu, membuat engkau menjadi sakit, Tuhan bilang apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Nah, kan gak ada yang lihat kita melakukan kejahatan luar biasa, kan gitu ya. Saudara, banyak orang yang dilepaskan dari penjara, saudara. Dia pikir suka-suka. Ada orang yang ke penjara itu sampai 2-3 kali, 4-5 kali, saudara. Karena dia pikir kan merdeka, boleh suka-suka. Enggak begitu. Kemerdekaan yang ada, saudara, itu dikatakan harus diisi dengan melayani dan mengasihi Tuhan. Ya, makanya yang keempat saya sebutkan di sini, saudaraku. Kemerdekaan itu adalah untuk kita saling mengasihi dan melayani Tuhan, saudara. Kemerdekaan membuat kita ada kesempatan melayani orang lain, saudara. Engkau berbuat, melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita bisa berbuat banyak hal untuk Tuhan. Tapi kalau ada orang yang selama hidupnya tahu dia sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, tapi hidupnya tetap mabuk-mabuk, tetap narkoba, tetap rokok, tetap minuman keras, tetap seks bebas, tetap apalagi tidak pulang, ya suka-suka menghidupkan 24 jam. Saya mau katakan dia belum merdeka. Karena kemerdekaan itu ada aturan, betul nggak saudara? Iya, kemerdekaan itu ada aturannya, saudara, supaya kita hidup tertib. Hidup tertib, saudara. Itulah disiplin dan ketekunan minggu lalu yang kita pelajari. Nah, yang kelima, saudara, kita belajar pada hari ini disebutkan ada tantangan kemerdekaan. Apa itu tantangan kemerdekaan? Ayat itu berkata, jangan lagi kamu saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan. Karena orang merasa sudah merdeka, maka dia pun akan merdeka pukul orang lain, ya kan saudara? Gigit orang lain, telan orang lain, jatuhkan orang lain. Itu adalah tantangan kemerdekaan. Kalau kita sudah dimerdekakan, maka kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai kita bersaudara di dalam tubuh Kristus, saudara juga di rumah tangga saudara, jangan saling menggigit. Anak jangan gigit orang tuamu, bukan gigit begini maksudnya ya. Kata-katamu menggigit, membuat sakit hati orang tuamu. Orang tua juga jangan menggigit anaknya. Jangan saling telan. Kutelan kau, pernah gak orang itu ya? Siapa kau? Biar kau tahu, kutelan kau. Dia saking marahnya, saudara. Kemarin, ini yang ketiga barangkali saya bilangkan. Waktu kami akan mau ada doa puasa kemarin pagi, jadi Bapak Ovira yang lihat itu ada suami istri sedang berantam katanya, berkelahi ya kan, pinggir jalan. Suaminya naik sepeda motor. Ini karena merdeka kan, merdeka. Jadi suami istri juga bebas suka hati. Jadi kenapa aku bilang mau ditabraknya istrinya, jadi dibawanya sepeda motornya tuh, kemana istrinya, dikejarnya mau dicelakakan sepeda motornya, saudara. Istrinya pun maki-maki dan sebagainya. Oh, itu bukan orang merdeka. Berarti suami istrinya itu belum merdeka. Kalau suami ingin membunuh istri, istri ingin membunuh suami, itu nggak merdeka. Kalau kita juga sesama pelayan Tuhan saling menggigit, menjatuhkan, menjelekkan, menghina, itulah dia itu kan, rasain ya kan. Biar ada yang bilang gitu ya, biar dia mati dengan penyakitnya katanya. Apakah kamu pikir kamu nggak bisa sakit itu? Sekarang saya melihat banyak orang tiba-tiba sakit, saudara. Hati-hati ngomong. Itu namanya kita saling menggigit, amin.
Ketika orang sedang jatuh terpuruk, jangan katakan rasain ya kan, biar dia apa kan gitu ya. Siapa tahu kita juga nggak tahu dengan kita gimana, ya kan? Kita nggak tahu dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan menantu kita, dengan diri kita. Semua bisa tiba-tiba terjadi. Ini yang disebut tantangan kemerdekaan. Hendaklah kita saling peduli, saling mengasihi. Jangan saling menggigit, jangan saling menelan. Jangan karena mau satu jabatan, mau apa, kita melengsarkan dengan cara yang nggak baik. Bersaing dengan normal, dengan kreativitas. Jangan ada di dunia kerja atau di dunia sekolah engkau lakukan itu. Jangan, saudara. Inilah tantangan kemerdekaan. Nah, bagaimana tantangan kemerdekaan itu kita bisa lalui? Kita baca Galatia 5 ayat yang ke-16. Yuk. Makanya ayat itu berkata begini. Silahkan, kita boleh baca. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana kita bisa merdeka setelah kita dibebaskan oleh dosa, dibebaskan dari penjara keinginan daging ini, keinginan mata, keangkuhan hidup, saudara, adalah hidup kita harus dipimpin oleh roh. Itulah orang yang merdeka. Jadi darah Yesus menyucikan kita, membebaskan kita, merdekakan kita dari api neraka kepada surga yang kekal, dari belenggu iblis kepada pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Maka kita akan bisa tetap merdeka, saudara, mengisi kemerdekaan itu sampai kepada akhir hidup kita. Tidak ada yang lain, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Bilang kiri kanan, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi jangan sampai kita sudah melayani Tuhan, jangan sampai kita rajin ke gereja, tapi ternyata kita masih terikat. Seperti pernah kesaksian, ada seorang di Kepulauan Riau itu ada seminar, ya. Jadi seserta selesai seminar, lalu istri pendeta itu ngomong, dia bilang, aku memendam, gak tahan hatiku, karena setiap hari walaupun dia berdiri di mimbar, tapi aku habis dipukulin. Itu orang yang gak merdeka, saudara. Sebab itu bagasi-bagasi masa lalumu, mungkin engkau pernah dianiaya, mungkin engkau pernah dilecehkan, engkau pun mengalami hal-hal itu, harus dibereskan, saudara. Harus dibereskan. Kalau enggak, anak-anak akan membawa itu ke nikah rumah tangganya. Bahkan nanti ketika engkau sudah tua, bagasi masa lalumu yang enggak dibereskan akan muncul dan bisa membawa kepada gangguan kejiwaan. Mungkin kita pernah ditinggalkan, kita pernah disakiti. Akui di hadapan Tuhan, bereskan di hadapan Tuhan. Jangan bawa. Kalau kita masih dendam dengan suami masa lalu, dengan istri, dengan siapalah, ya kan, itu engkau bawa, itu artinya engkau belum merdeka. Amin, saudara, belum merdeka. Engkau membawa pelarian dengan dugem, malam-malam, tengah malam, dini hari baru pulang. Engkau belum merdeka. Engkau belum melayani Tuhan dengan maksimal, dengan alasan, bu, gak sempat, aku ngurus ini, itu, omongan ini, ya gitu. Engkau belum merdeka. Karena orang yang merdeka bisa mengatur waktu. Siapa di dunia ini yang gak sibuk? Saudara. Amin, saudara. Ya, jadi mari saudara responi kemerdekaan kita yang ke-79 ini. Katakan, aku harus merdeka. Merdeka dari dosa, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang membawa kebinasaan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Tim boleh maju ke depan. Kalau engkau dulu sudah dibebaskan dari narkoba, jangan balik lagi, apapun alasannya. Engkau sudah dibebaskan dari rokok, jangan balik lagi. Engkau sudah dibebaskan dari pergaulan yang gak baik, jangan balik lagi. Mungkin ada masa lalumu yang kelam, jangan hidup di masa lalu.
bereskan masa lalu di hadapan Tuhan. Amin. Ya, mari kita akan nyanyikan pujian ini. Mengenalku lebih dari apapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saudara yang terkasih, pujian ini mengatakan, Tuhan tahu cerita kita di masa lalu. Tetapi untuk itulah Tuhan mau mati bagi kita, menyelesaikan masa lalu kita, menebus kita dengan darahnya. Lalu firman Tuhan juga mengingatkan kita, jangan karena kemerdekaan itu kita saling membenci. Pernahkah engkau saling pukul, saudara? Sehingga keluargamu jauh daripadamu. Adik kakakmu gak mau omongan samamu. Suamimu gak mau omongan, istrimu gak mau omongan, anakmu gak mau omongan. Saudara, itu berarti kita sedang terikat dengan kemarahan. Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Kristus telah memerdekakan kita. Lepaslah dari kemarahan-kemarahanmu yang engkau selalu bawa, sehingga engkau saling menyakiti satu dengan yang lain. Lepas dari trauma-trauma masa lalu. Engkau pernah ditinggalkan, engkau pernah disakiti, engkau pernah ditelantarkan. Saudara, keluar dari ikatan itu. Kristus memerdekakan kita untuk hidup yang baru. Jangan sampai kita merdeka tapi ternyata engkau gak merdeka, masih hidup dalam masa lalu, masih hidup dengan ketakutan dan kecemasan. Semua berdoa buat pasanganmu, berdoa buat anakmu. Haleluya, 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 haleluya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau telah memerdekakan kami. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kami dimerdekakan dari dosa, dari belenggu masa lalu. Ada amarah-amarah yang tersimpan, ada memori-memori yang tersimpan, kebencian, sakit hati. Kami mau buang itu, kami mau patahkan itu di dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus kami dilepaskan dari trauma-trauma masa lalu, dari hal-hal yang tidak menyenangkan yang kami alami. Mungkin di dalam masa muda, mungkin di dalam nikah rumah tangga, mungkin di pekerjaan, mungkin dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam pelayanan. Kami mau dimerdekakan pada pagi hari ini oleh darah Yesus. Apa memori kami yang membuat kami sehingga kami ada
demikian. Kami dimerdekakan dari intimidasi setan. Kami dimerdekakan dari pikiran dan perasaan yang tidak benar di hadapan Allah. Ketika Allah memerdekakan kami, kami merdeka sepenuhnya. Kami mematahkan segala pergaulan yang tidak baik, seks bebas, pornografi, minuman keras, rokok, pergaulan yang tidak benar. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau lepas dari keterikatan dunia kegelapan. Apabila kami pernah masuk di dalam perdukunan, bertanya kepada orang pintar, berobat kepada orang pintar, mengambil berkat kepintaran, menjaga badan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Belenggu kuasa perdukunan itu dipatahkan, kutuk keturunan itu dipatahkan. Kami dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Biarlah kiranya kami tidak mau diperhamba kembali di dalam dosa. Kami tidak mau diperhamba oleh keinginan daging kami. Kami tidak mau diperhamba lagi oleh setan, keinginan dunia ini. Di dalam nama Yesus, rumah tangga kami tidak mau diikat oleh kemarahan, emosi, kebencian. Di dalam nama Yesus, lepas. Lepas dalam nama Yesus. Dilepaskan. Hubungan anak kepada orang tua kepada anak yang menjadi ada benteng-benteng. Di dalam nama Yesus dilepaskan, dilepaskan. Dalam nama Yesus dilepaskan. Trauma-trauma dilepaskan. Pada saat ini kami membawa di kaki Tuhan. Kami benar-benar mau dimerdekakan sepenuhnya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami tidak mau saling menggigit. Kami tidak mau saling membinasakan. Kami tidak mau saling menelan satu dengan yang lain. Tetapi kami mau mengasihi pasangan kami. Kami mau mengasihi orang tua kami, anak-anak kami, cucu menantu kami, teman-teman sepelayanan, teman-teman satu bangku di sekolah, di tempat pekerjaan, dimanapun. Karena Yesus telah melepaskan kami, memerdekakan kami dengan darah-Mu yang berkuasa. Kami tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk mencuri sukacita dan damai sejahtera itu. Di dalam nama Yesus Kristus, apabila tubuh kami masih terikat dengan sakit penyakit apapun itu, saudara letakkan bagian tanganmu kepada tubuhmu yang sakit. Katakan di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, tubuhku dilepaskan, dimerdekakan dari sakit jantung, saraf terjepit, tiroid, sakit lambung, sakit asam urat, sakit apapun itu saudara sebutkan di dalam nama Yesus. Tubuhku dimerdekakan dari virus-virus, dari sakit penyakit. Jiwaku dilepaskan dari segala perkara. Pikiranku dilepaskan dari pikiran yang bukan daripada Kristus. Di dalam nama Yesus, darah Yesus untuk bungkus kami. Hidup kami milik kepunyaan Tuhan. Dan hidup kami yang merdeka ini, kami pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk.